Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi saat pagi hari ini. Mari sama-sama setiap kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan saat pagi hari ini.
Bawa setiap pujian kita, bawa setiap kerinduan kita di dalam hadirat Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan yang layak kita sembah, layak kita tinggikan. Dia yang selalu setia untuk setiap kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih, oh Yesus Tuhan. Saat kami sembah, Roh-Mu bekerja. Kami datang ya Tuhan, membawa kerinduan, membawa sembah kami Yesus di dalam hadirat-Mu. Ku temukan damai dan tenangku. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak. Terima sembah kami Tuhan, terima pujian kami. Haleluya Yesus, sebab Kau Allah yang besar. Haleluya, Engkau Allah yang ajaib. Engkau yang bertata di dalam setiap pujian kami. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu melihat kuasa-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa pujian kami dari hati kami, dari kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari sama-sama katakan lebih sungguh. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu,
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh begitu besar karya-Mu atas hidup kami, Tuhan. Pengorbanan-Mu bagi setiap kami, menyelamatkan setiap kami, ya Tuhan. Hanya Engkaulah harta yang berharga dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami begitu kagum atas setiap perbuatan-Mu, Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami, ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau nyatakan dalam hadirat-Mu kekaguman kami atas perbuatan-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
Engkaulah harta yang ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih sungguh katakan bersama-sama, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh besar perbuatanmu, oh, sungguh ajaib Tuhanku. Sungguh ku terkagum Tuhan atas perbuatanmu yang sempurna, yang terbaik Tuhan, hanya bagi setiap kami. Haleluya, terima kasih Yesus Tuhanku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pengorbananmu bagi setiap kami yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu lebih dari apapun dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa menjumpai Anda pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu hidup dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan ketika hadir dalam kehidupan kita, Dia akan menjamah hidup kita, menyatakan pertolongan dan mujizat-Nya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul antusias karena bertemu Yesus. Saudara boleh ketik di kolom chat, antusias karena bertemu Yesus. Haleluya. Mari kita akan baca Yohanes 4 ayat 25 sampai 30 yang berbunyi demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara sekalian, dalam percakapan antara Yesus dan wanita Samaria, wanita ini kemudian berkata, aku pernah dengar kalau Mesias atau Kristus itu datang, dia akan memberitahukan segala sesuatu. Nah, berarti wanita ini sebetulnya udah pernah dengar firman, udah tahu firman, tapi hidupnya tidak berubah.
5 kali bersuami, sekarang kumpul kebo dengan suami orang. Tetapi perjumpaan pribadi dengan Yesus, ketika Yesus berkata, akulah dia, Mesias itu, aku datang sekarang. Maka hidup wanita ini baru berubah. Itu sebabnya kita ini gak akan berubah karena kita tahu dengan akal banyak ayat Alkitab. Tapi harus mengalami sendiri perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seperti ahli Taurat, tahu Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Malah mereka yang memberitahu orang Majus. Waktu orang Majusnya datang ke Bethlehem menyembah Yesus, ini ahli Taurat kan gak ada yang pergi ke sana. Tahu tapi tidak melakukan. Saya ini anak pendeta, saudara, dari kecil disuruh baca ayat Alkitab. Kalau ada lomba cerdas sangkas, menang terus, saudara. Tetapi hidup saya nggak berubah karena pengetahuan yang saya miliki itu. Sampai satu retreat, saya dijamah oleh Tuhan. Dan itulah yang mengubah hidup saya menjadi baru. Ayat firman yang selama ini saya baca yang ada di otak, turun semuanya ke hati. Dan saya kemudian mulai menggebu-gebu, beribadah, melayani Tuhan. Sampai sekarang saya menjadi hamba Tuhan. Kiranya saudara juga mengalami perjumpaan dengan Yesus lebih dari sekedar tahu ayat firman. Karena ada orang yang ngerti ayat firman, bisa mendebat sana sini. Tapi hidupnya tidak pernah dirubahkan seperti wanita Samaria itu. Biar saudara bukan hanya tahu, tapi mengalami Tuhan. Nah, ketika mereka sedang berbincang, para murid yang disuruh oleh Yesus pergi ke kota untuk membeli makanan datang. Dan mereka heran, kok Yesus berbicara dengan seorang perempuan yang tidak dikenal. Tetapi tidak ada yang berani bertanya. Ngomong apa sih? Kenapa sih? Saudara, pada waktu itu ada ajaran rabi yang berkata bahwa seorang rabi, seorang guru tidak boleh berbicara dengan perempuan di tempat umum. Bahkan kalau perempuan itu adalah istri atau anak perempuannya sendiri. Tapi ternyata Yesus tidak mengikuti tradisi yang gak ada dasar firman-Nya, saudara sekalian. Kadang-kadang ada tradisi yang merugikan kita sebetulnya. Tapi karena sudah kebiasaan ratusan tahun ya diikuti. Kalau ada orang meninggal tidak perlu segera dikuburkan. Ya, kumpulin uang dulu sehingga ada pesta besar. Kalau nggak bikin pesta besar, gengsi dong. Nanti orang ngomong apa? Sehingga orang terpaksa menjual rumahnya, menjual tanahnya, membuka tabungannya. Padahal itu semuanya untuk kuliah bagi anaknya. Tapi hanya karena tradisi itu, ludes, amblas semua uangnya, nggak ada lagi, malah berhutang-hutang. Hanya demi mengikuti tradisi yang ada. Saudara-saudara, mari kita taati kepada firman, karena firman membebaskan dan firman akan membawa keberuntungan, berkat bagi kita semua. Nah, jadi para murid tidak berani bertanya karena Yesus biasanya melakukan sesuatu pasti punya alasan yang kuat. Walaupun kadang-kadang bertentangan dengan tradisi Yahudi. Nah, kita juga harus ngerti gini, bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan terlalu banyak tanya, why me Lord, kenapa ini? Kesulitan datang, masalah datang, aduh Tuhan, kenapa? Kenapa saya? Kita tidak mengerti kadang-kadang jalan-jalannya, tapi percayalah, jalanmu bukan jalanku, kata firman. Pikiranmu bukan pikiranku. Tetapi percayalah jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Karenanya kita harus yakin, kita hidup bukan dari penjelasannya Tuhan, tapi kita hidup dari janjinya Tuhan. Saudara nanya-nanya sama Tuhan, kadang Tuhan gak jawab. Kenapa? Dia Allah yang berdaulat. Dia akan jawab kalau dia mau jawab, tapi kalau tidak mau, dia akan berdiam diri. Masalahnya banyak orang dikasih penjelasan juga gak mau ngerti juga. Dia bukan cari kebenaran, dia cari pembenaran. Jadi hidup bukan dari penjelasan Tuhan, hidup dari janji Tuhan. Saya ambil contoh gini, satu kali ada seorang anak kecil yang di rumahnya itu nggak sengaja dia ambil botol-botol obat, lalu dia lihat ada obat tidur, saudara sekalian. Lalu dia makan banyak, dipikirnya vitamin kali atau permen kali. Waduh, untung diketahui oleh pembantu, lalu kasih tahu sama nyonya rumah. Wah, ayah dari anak itu begitu tahu langsung panik, saudara. Langsung digendong tuh anak, dinaikin motor. Istrinya di belakang, pegangin tuh anak. Ngebut ke rumah sakit. Dan sepanjang perjalanan anak itu digoyang-goyang. Bahkan kalau anaknya mau tidur dipukul, saudara. Supaya nggak tidur. Orang yang lihat bilang, waduh ini orang tua kejam ini. Waduh ini
Masa anak dipukulin ini, waduh jahat bener. Tapi orang tua ini nggak peduli karena suara orang-orang lain itu. Kenapa? Karena kalau anaknya tidur bahaya, bisa meninggal. Justru badannya digoyang-goyang, kadang dipukul untuk menyelamatkan nyawa anak ini. Sampai anak itu tertolong karena bisa langsung ditangani di rumah sakit. Saudara, orang tua ketika melakukan sesuatu kepada anak mungkin nggak ngerti, apalagi orang lain. Tapi percayalah, orang tua melakukan sesuatu karena kebaikan. Begitu juga Bapa Sorgawi kadang mengizinkan kesulitan datang, bukan untuk membunuh saudara, tapi melaluinya ada rencana Tuhan yang lebih indah yang Tuhan mau kerjakan. Nah saudara sekalian, ketika para muridnya datang membawa makanan, perempuan ini meninggalkan tempayan dan pergi ke kota dan berkata kepada orang yang dijumpainya, "Mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku apa yang telah kubuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Nah, kenapa dia tinggalkan tempayan? Saya rasa karena dia ingin buru-buru segera memberitahu orang, bercerita tentang Yesus, dan dia akan kembali lagi bersama dengan mereka, ketemu dengan Yesus sambil bawa tempayannya pulang tentunya. Selama ini dia malu menyembunyikan diri, ambil air juga jam 12 siang waktu orang gak ada. Sekarang ketika Yesus membuka seluruh kehidupannya, dia terbuka sama orang lain. Dia kasih tahu tentang hidup saya brengsek, saya gak bener. Kok dia tahu, padahal gak ada yang kasih tahu. Aku tahu dia Mesias. Saudara, inilah kesaksian yang dibutuhkan oleh orang lain. Bukan ayat-ayat hebat yang luar biasa. Apalagi kalau saudara bukan seorang teolog. Tapi ceritakan pengalamanmu before and after. Sebelum bertobat aku hidupnya begini loh. 5 suami, sekarang sama suami orang. Lalu peristiwanya aku ketemu Yesus, ngobrol-ngobrol, bicara air hidup. Aku tahu dia Mesias. Dan afternya, setelahnya, aku tidak mau lagi hidup dalam dosa. Aku mau dipakai Tuhan menjadi pengikutnya. Aku mau cerita tentang Yesus. Saudara, kesaksian itu dulu gimana? Peristiwanya setelah ketemu Yesus gimana? Dan sekarang apa perubahan yang terjadi? Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kita juga perlu belajar dari wanita ini. Begitu ketemu Yesus, semangat cerita tentang Yesus, bersaksi. Ditinggalkan tempayannya, lari supaya orang juga ketemu Yesus. Apakah saudara punya semangat yang sama untuk memberitakan tentang Yesus? Kalau cari duit semangatnya luar biasa. Kalau cari jiwa untuk Yesus, semangat juga atau enggak? Dan saya perhatikan, orang yang baru bertobat itu bisa menjadi saksi efektif loh saudara. Gak perlu sudah 5 tahun, 10 tahun kenal Tuhan baru bersaksi, enggak. Saudara kalau baru bertobat, belum tahu banyak, engkau tetap bisa menjadi saksi. Tidak harus saudara sudah baca Alkitab lengkap dulu, tahu semua Alkitab dulu. Seorang misionaris namanya Hudson Taylor ketemu sama seorang anak muda. Dia tanya, anak muda, berapa lama kamu jadi orang Kristen? Baru 3 bulan pak. Berapa jiwa yang kamu sudah menangkan? Saya? Oh belum, saya kan baru 3 bulan. Loh, kapan lilin itu mulai menyala? Ya begitu dinyalakan langsung nyala. Sumbunya kena api ya nyala. Iya, kan gak harus nunggu setengah jam, 1 jam baru dia nyala. Begitu dinyalakan, menyala. Begitu juga dengan hidupmu. Ketika engkau rohmu yang padam, yang mati dihidupkan oleh Tuhan, engkau juga harus bisa bersaksi tentang Yesus. Yang diceritakan wanita ini bukan ayat-ayat Alkitab yang dalam, tapi pengalamannya secara pribadi dengan Tuhan. Ya, bersaksi itu menceritakan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara tahu. Misalnya, kalau saudara sudah nonton satu film yang bagus, saudara bisa cerita. Ya, kalau saudara belum nonton, ya belum bisa cerita sama orang lain. Nah, kenapa? Saudara tidak suka cerita tentang Tuhan. Mungkin belum pernah ngalami Tuhan, belum pernah ketemu Tuhan, belum pernah bertobat. Tapi kalau kita sudah bertobat, ketemu Yesus, berkobar-kobar, bersaksi tentang dia. Wanita berkata, mungkinkah dia Kristus? Bukan karena dia ragu-ragu bahwa Yesus adalah Kristus. Tetapi pertanyaan itu untuk membangkitkan keinginan tahu dari orang-orang supaya mereka datang sendiri ketemu dengan Yesus. Jadi bersaksi itu tujuannya menceritakan tentang Yesus. Bukan menceritakan tentang diri sendiri, saudara. Banyak orang kalau kesaksian, saya.
Loh, mestinya Kristus. Orang mesti ketemu sama Kristus. Di sini saya juga melihat orang Samaria yang tidak murni Yahudi, agamanya juga tidak lengkap karena hanya percaya Pentateuch, 5 kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Bahkan mereka membangun bait Allah tandingan di Gunung Gerizim. Mereka antusias ketemu dengan Yesus. Beda sama ahli Taurat. Orang yang rasanya susah bertobat seperti Samaria justru bertobat ketika diinjili. Ahli Taurat yang baca ayat lengkap malah gak mau ketemu Yesus. Malah mereka ingin menyalibkan Yesus. Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh ketemu dengan Yesus, semangat, antusias, berani bersaksi, membawa jiwa bagi Yesus. Mari beritakan Injil kepada keluargamu, kepada teman-temanmu, kepada orang di sekitar. Perubahan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga benar-benar kita menjadi orang yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau menjadi saksi Kristus. Boleh tulis bersama-sama di kolom chat. Boleh ucapkan bersama, 2, 3. Saya mau menjadi saksi Kristus. Orang yang ketemu dengan Yesus akan antusias untuk menceritakan tentang Yesus. Siapa yang mau dipakai untuk bersaksi? Tidak diam, tapi menceritakan perubahan yang terjadi dalam hidup kita setelah kita percaya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih wanita ini berubah lalu bersaksi tentang Yesus dan banyak orang percaya kepada Yesus. Jadikan kami juga saksi-Mu ya Tuhan, menceritakan pengalaman pribadi kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami setelah kami diubah hidupnya oleh Yesus. Dan biarlah hidup kami selalu menjadi terang dimanapun kami berada. Hamba berdoa kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit, yang punya masalah, yang undur dari Tuhan, dalam nama Yesus kiranya Tuhan jamah. Biar hati kami antusias, semangat ketemu Yesus, semangat berdoa kepada Yesus, semangat beribadah, semangat melayani. Dan biarlah kami juga semangat menjadi saksi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.